Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Shalom Messiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah sampai kepada kami. Tapi sebelum saya menjawab, tolong jangan lupa subscribe ya saudara ya, untuk memperkembangkan pelayanan ini, dan juga klik serta itu like-nya diklik juga, dan tanda lonceng, serta share kepada sebanyak mungkin teman yang saudara tahu, supaya mereka, kalau saudara merasa terberkati, mereka juga mendapatkan berkat itu juga. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini, dan saudara ingin mendukung pelayanan ini supaya makin maju dengan perkembangan penggunaan teknologi dan alat yang lebih canggih lagi, dan saudara terpanggil untuk ingin membantunya, saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat bank yang kami cantumkan di akhir daripada video ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan datang dari saudari Boru Purba. Pertanyaannya adalah, apakah COVID-19 adalah tanda murkanya Tuhan di akhir zaman? Saudara, biasanya dalam keadaan krisis seperti ini, orang cepat panik dan lebih melihat kepada sisi negatif daripada situasi yang ada, daripada melihat sisi positif untuk mencari mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Salah satu kepanikan itu yang ditanyakan orang, yang mereka ingin tahu ialah pertanyaan ini, apakah ini murkanya Tuhan? Bahkan ada yang bertanya, apakah ini tanda-tanda akhir zaman di mana antikristus akan datang? Ini adalah tanda-tanda kepanikan, atau sengaja membuat ini untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk menakut-nakuti orang mungkin, untuk tujuan pribadi. Tetapi Alkitab adalah berita gembira, bukan berita untuk menakut-nakuti orang. Saudara, mungkin saudara sudah mendengarkan khotbah saya pada hari Minggu kemarin, yaitu ketika saya berbicara tentang pada waktu perayaan Maria dari Mesir. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk saudara-saudara dari Gereja Barat yang sudah merayakan Jumat Agung kemarin. Kami dari Gereja Ortodoks, karena kami menggunakan kalender yang berbeda, kami menggunakan kalender yang lebih tua, yaitu kalender Julian. Paskah kami baru minggu depan. Jumat Agung kami baru minggu depan. Minggu ini, hari ini perayaan Sabtu Lazarus namanya. Dan kemarin sudah selesai masa puasa Prapaskah atau puasa Catur Dasar, dilanjutkan dengan puasa menjelang masuk kepada Pekan Kudus atau peringatan penderitaan Kristus. Nah, itu dibuka dengan Sabtu Lazarus, dan baru besok Minggu Palem. Saya selalu ucapkan selamat kepada saudara-saudara dari tradisi Barat, Kristen dari tradisi Barat, Katolik atau Protestan, yang akan merayakan Paskah besok, dan akan kami susul nanti Paskah pada hari Minggu berikutnya. Baik, selanjutnya saya katakan tadi. Jadi seperti saya katakan di dalam khotbah saya kemarin, minggu yang lalu, yang mungkin baru diunggah beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam menghadapi krisis semacam ini,
banyak orang akhirnya melihat yang negatif. Ini murkanya Tuhan lah, ini sudah waktu datangnya antikristus lah, ini waktunya dipasang chip lah, dan macam-macam. Saudara, seperti juga sudah saya katakan, penyakit semacam ini pandemi atau epidemi yang terjadi selama ini semacam ini bukan kali satu-satunya. Sudah terjadi selama dalam sejarah dunia ini ada 20 kali pandemi dan epidemi seperti ini. Dan setiap kali ada pandemi atau epidemi atau krisis apapun, misalnya Perang Dunia Kedua, gerakan-gerakan milenial ini akan muncul, gerakan-gerakan yang mengatakan ini akhir zaman, ini tandanya tuh Yesus akan datang dan macam-macam itu akan muncul. Tapi akhirnya ternyata enggak juga gitu loh. Makanya kita jangan menafsirkan ini seolah-olah kita Tuhan. Seolah kita sudah tahu masa depan itu apa. Berjaga-jaga sih penting, tapi meramalkan bahwa ini akhir zaman itu ya jangan. Sebab apa? Sebab kalau kita keliru meramalkan, kita malu sendiri nanti. Umpamanya yang mengatakan bahwa itu adalah bala tentaranya Tuhan untuk menghukum etnis tertentu karena sikapnya terhadap kelompok tertentu. Ya ternyata enggak juga kan? Ternyata kelompok yang dianggap sebagai yang dizalimi, yang tidak mungkin akan dikenai oleh virus ini, ya kena juga, bukan? Jadi kita jangan membuat prediksi-prediksi yang seperti itu, yang membuat kita sendiri malu ternyata itu tidak benar, gitu loh. Daripada kita membuat prediksi, marilah kita memahami apa sih sebenarnya mengapa ada penderitaan di dunia ini. Dan penderitaan itu bisa perang dunia seperti kemarin tahun 40-an itu bisa apa. Dan termasuk bisa penyakit, mungkin epidemi lokal, atau mungkin pandemi yang sekarang ini. Nah, kepanikan itu yang membuat kita membuat tafsiran dan prediksi yang macam-macam itu. Nah, kalau gitu mengapa sih ada penderitaan? Apa Tuhan tidak bisa menghilangkan penderitaan ini? Mengapa? Nah, kita harus kembali dari ajaran Alkitab sebagai orang Kristen. Kita kembali kepada ajaran kitab suci. Penderitaan itu terjadi akibat kejatuhan. Dan wujudnya bisa macam-macam. Bisa penderitaan pribadi, bisa penderitaan lokal, bisa penderitaan nasional, bisa penderitaan global yang seperti kita alami sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh kitab suci setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Coba kita baca. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi akhirnya akibat kejatuhan, kutuk itu ada pada lingkup hidup kita ini. Dan wujudnya kutuk itu apa? Wujudnya, dengan bersusah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Pertama, hidup ini penuh dengan kesusahan. Hidup ini penuh dengan beban. Bahkan orang yang kita anggap kurang kaya, yang semuanya serba kecukupan pun punya permasalahannya sendiri. Mereka punya kekhawatirannya sendiri. Mereka punya ketakutannya sendiri. Selama kita hidup di dalam kemah tubuh ini, kita menanggung beban berat penderitaan ini. Hidup itu penuh derita, saudara. Nah, itulah sebabnya firman Allah datang untuk menunjukkan kepeduliannya kepada kita.
Dia turun ke bumi, menjadi manusia, mengenakan tubuh manusia, ikut masuk dalam penderitaan yang luar biasa yang mungkin saudara sendiri tidak akan pernah mengalami. Dianiaya, dipukuli, dan akhirnya mati dengan kematian yang sangat ngeri, kematian yang paling hina yang pernah dialami manusia pada zamannya, yaitu mati di kayu salib. Dengan demikian Kristus menjawab, mengapa ada derita? Sudah, aku juga ikut menderita bersama kamu. Penderitaanmu aku angkat di dalam diriku, dibuktikan dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita mengalami derita ini, kita sekarang ini kita sedang Paskah ya. Jangan dilihat negatifnya dengan kepanikan, dengan ketakutan, dengan kebingungan. Tengok Yesus. Yesus yang telah datang, yang telah ikut menderita, merasakan derita kita, sehingga dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ya. Ibrani pasal yang ke-4 dikatakan oleh kitab suci demikian saudara. Ibrani pasalnya yang ke-4 dikatakan begini. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke 15. Sebab imam besar yang kita punyai, yaitu Kristus setelah naik ke surga, mempersembahkan tubuhnya sebagai kurban ketika dia disalibkan dan membawa kurban untuk hadapan Allah, maka dia berfungsi sebagai imam. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Teruskan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kristus yang kita percayai adalah Allah, yaitu firman Allah, yang turun ke dunia mengambil tubuh kemanusiaan. Dan dengan tubuh manusianya itu, dia masuk pada penderitaan manusia, ikut merasakan derita manusia. Sehingga dengan demikian, dia mengetahui derita kita itu apa. Dia mengerti penderitaan paling buruk pun dia tahu, karena dia dari surga yang paling tinggi turun kepada kedalaman derita manusia yang paling dalam, agar akhirnya dia bangkit lagi mengangkat manusia itu dalam kemuliaan. Sehingga dengan demikian kita juga menemukan kasih karunia itu di dalam dia. Oleh karena itu, saudari Boru Purba dan yang lain-lain, tolong jangan panik menghadapi corona ini. Jangan melihat yang negatif itu maka malah membuat saudara stres. Saudara tertekan. Lihatlah pada Kristus yang juga ikut menderita bagi kita, yang telah mati disalibkan, yang telah dikuburkan dan bertarung melawan kuasa kematian dan akhirnya bangkit. Disitulah kita menemukan sukacita kita. Akhirnya Kristuslah yang menang. Akhirnya kebangkitanlah yang menang, bukan penderitaan. Jadi jangan penderitaan itu dilihat, oh itu pasti murkanya Allah, ini pasti itu. Bukan begitu. Penderitaan akan selalu ada sebab akibat kejatuhan, lingkup kehidupan kita ini sudah dikutuk.
Dan kutukannya adalah wujudnya dengan jerih payah kamu akan bekerja, ya. Dan dilanjutkan dengan ayat yang kita baca tadi, ayat yang 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagi kamu. Apa ini? Duri itu kalau mencocok kaki kita sakit. Berarti dalam kehidupan kita ini tidak ada yang tidak ada kesakitan. Di mana-mana ada semak duri dan rumput duri itu yang melukai kita, melukai kulit kita, melukai kaki kita, melukai tangan kita. Kita akan terluka dengan segala macam hal, termasuk penyakit. Jadi ini jangan dilihat sebagai kutukan, ini memang akibat dari kejatuhan itu. Bisa intensitasnya lebih tinggi seperti sekarang, penyebarannya cepat sekali, atau bisa lokal seperti MERS waktu itu, seperti Ebola waktu itu, seperti flu burung waktu itu, seperti flu babi waktu itu. Ingat kan? Sudah pernah terjadi itu. Makanya jangan kita menjadi tukang ramal, meramalkan, oh ini sudah waktunya antikristus datang, oh ini sudah waktunya dipasang chip. Nanti kalau enggak kita malu sendiri, seperti banyak orang yang meramal macam-macam ternyata nggak jadi, minta maaf pun tidak. Minta maaf pun tidak. Orang yang dibohong selama itu, dulu saya ingat ada salah satu ya pengkhotbah mengatakan, oh sapi merah sudah diketemukan, Yesus akan datang pada tahun 80-an atau 90-an. Sampai dia meninggal, mengatakan maaf pun tidak. Tuh, saudara, saya sudah salah, saudara, saya sudah bohong. Nggak ada itu. Orang sudah terlanjur ditakut-takuti. Nah, sekarang juga ada menakut-takuti, oh ini masanya antikristus datang, oh ini murkanya Allah, oh ini chip mau dipasang. Saudara, kenapa sih tidak memberitakan kemenangan Kristus? Kenapa kita beritakan yang menakut-nakuti orang? Terus dikatakan ayat selanjutnya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya kita tidak bisa duduk makanan datang di tempat kita. Kita harus ke padang keluar sana, harus cari kerja itu. Kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki. Nah, sekarang apalagi sekarang dalam keadaan seperti ini, kita di daerah tertentu di lockdown. Untunglah kita tidak semuanya di lockdown. Kalau di lockdown matilah kita, nggak bisa cari kerja apa-apa. Tapi itu pun sudah sulit gitu loh. Dan inilah mencari pekerja itu, makanya di ladang sana selalu cari keluar. Nah ini yang membuat kita stres juga, bukan? Terus dilanjutkan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya dok, kerja harus cari ini, cari itu pun belum tentu dapat. Kita sudah usaha ini, usaha itu, belum tentu berhasil. Peluhnya sudah bercucuran, nggak dapat pekerjaannya, uangnya nggak dapat, pada anak-anak di rumah menunggu nangis-nangis, istri menunggu. Gimana ini? Sulit, ya karena itu akibat kejatuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Akhirnya sampai sakit kan. Dan akhirnya apa? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu keadaan manusia itu akhirnya dari penderitaan ke penderitaan dan macam-macam munculnya. Macam-macam modelnya. Berakhir dengan kematian. Nah kalau kita mikir negatif itu sesak dada ini. Kok gitu ya hidup itu? Ya memang begitu. Makanya jangan kita lihat sisi negatifnya. Jangan malah ditakut-takuti orang ini dengan ini yang sudah akhir zaman, ini Tuhan murka, itu bala tentaranya Tuhan yang sedang mengamuk dan macam-macam. Bukan itu bukan berita gembira. Injil itu memberikan berita gembira. Tanpa mengabaikan anjuran pemerintah. Sebab virus ini bukan setan. Virus itu mikroorganisme. Ada tubuhnya, hanya kecil aja gitu loh.
Ini bukan termasuk makhluk yang tidak nampak mata, karena masih bisa dilihat dengan mikroskop. Yang tidak nampak itu makhluk ya setan, itu yang memang tidak punya tubuh, tidak bisa dilihat gitu kan. Jadi ini kalau ini bisa dilihat mata, bisa dilihat dengan ilmu kedokteran, bisa dilihat dengan sains, bisa diterangkan, maka jangan ngelawan itu yang sudah yang punya keahlian di bidangnya. Kalau disuruh tinggal di rumah ya tinggallah sudah sementara. Disuruh cuci tangannya, cuci sabun sesering mungkin ya dicucilah dengan sabun sesering mungkin. Disuruh untuk tidak keluar bertemu banyak orang, ya lakukan. Jangan malah nantang. Wah, mentang-mentang saya ada Tuhan ngumpul-ngumpul nggak akan jadi. Ya kena virus sungguh saudara. Sebab ini sesuatu yang bersifat fisik, yang bisa diterangkan secara medis. Ikutilah aturan. Tuhan tidak menginginkan kita beriman bodoh, beriman dengan dungu, tapi beriman dengan bijak, dengan menggunakan akal juga. Jadi kalau begitu, perjawaban saya kepada saudari Baru Purba, jangan melihat Allah dari sisi negatif. Allah sudah murka, ini sudah masanya akhir zaman ini, dan itu. Seandainya ya, kalau kita sudah siap dari apa-apa, kalaupun akhir zaman datang. Kenapa harus ingat akhir zaman, ingat akan kehidupan di masa datang baru kalau ada penyakit, kalau tidak selalu siap-siap. Itu. Karena selama kita hidup di dunia ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-4. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-4. Kita baca demikian, saudara. Berbunyi begini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, maksudnya tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Hidup ini penuh tekanan. Hidup ini penuh dengan keluhan. Sudah, jangan ditambah lagi dengan ditakut-takuti dengan ini murkanya Tuhan, ini chip yang mau dipasang, ini antikristus dan macam-macam. Kalau memang itu harus datang, silakan itu datang, tapi saya sudah siap. Oleh karena itu saat seperti ini kita merenung, apa sih tujuan Tuhan mengizinkan ini terjadi? Karena tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa izinnya Tuhan. Dan apa sih yang harus saya lakukan dalam keadaan saya tidak bisa pergi kemana-mana? Yang dilakukan adalah makin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin menyadari betapa rapuhnya hidup itu, makin menyadari betapa kita ini bergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kuatkan hatimu di situ, saudara. Kokohkan hatimu di situ. Karena kalau engkau sudah panik, sudah takut sebelum ada apa-apa, itu akan mengurangi imunitas tubuhmu. Karena ketika pikiranmu, tubuhmu nggak sakit, pikiran kau buat sakit sendiri, akhirnya tubuhmu ikut sakit, tubuhmu jadi lemah, virusnya dapat masuk. Oleh karena itu, tetaplah lakukan arahan pemerintah, jangan membangkang. Wah, saya punya Tuhan. Ya, buktinya banyak yang mati apa? Rohaniwan yang mati banyak juga. Apa mereka tidak punya iman? Bukan tidak punya iman, karena mereka tidak mau mengikuti arahan pemerintah gitu loh mungkin. Ya makanya tetap beriman. Ini saatnya untuk merenung, melihat kebaikan Tuhan. Kristus yang telah menjadi manusia, ikut menderita dalam tubuh fisiknya, tapi akhirnya bangkit dari kematian. Kemenangan Kristus itu yang harus menjadi kekuatan hati saudara.
Kemenangan Kristus atas kematian itu yang harus menjadi titik pijak saudara, bukan berita-berita yang menakutkan itu. Kuatkanlah dirimu dengan iman kepada Kristus yang telah bangkit, yang telah merasakan derita kita, ikut merasakan derita kita, meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak tahu, tapi kita beriman itu benar karena kita suci memberi informasi kepada kita. Kiranya Kristus yang telah bangkit itu memberikan kekuatan pada saudara untuk tidak menjadi panik, untuk tidak menjadi takut, untuk tidak mendengarkan berita-berita negatif yang diberitakan oleh siapapun. Pandanglah Kristus, bukan mendengarkan berita-berita yang menakut-nakuti seperti itu. Kristus telah bangkit bagi saudara, bagi kemenangan saudara, dan bagi kita semua. Selamat Paskah untuk saudara-saudara dari tradisi Barat, dan selamat menyongsong Paskah untuk saudara-saudara dari tradisi Gereja Timur. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.